Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Puji Ramawati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro dari SMP Negeri 7 Bojonegoro. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu Mila? Alhamdulillah baik. Oh iya, alhamdulillah baik ya Bu. Sebelum kita melakukan coaching, untuk awalannya saya itu ingin memberikan dukungan begitu. Kira-kira bagaimana Bu bantuan yang dapat saya berikan? Baik Bu, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang struktur penilaian hari ini ya. Oke, jadi pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak Ibu atau Bu Mila ini memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya begitu ya. Nah, jangan lupa juga untuk Bu Mila menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, baik, saya akan menanyakan pertanyaan pertama. Bapak Bu Mila, saya ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Jadi potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu kehadiran Bu, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, untuk pertanyaan kedua nih Bu, bagaimana nanti Ibu Mila yang ingin untuk saya amati? Saya ingin dengan mengamati seluruh bagian yang ada di proses, kemudian lebih spesifiknya mungkin pada alur cerita gitu, gimana cara saya mempraktekkan alur cerita. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga ini, bagaimana penilaian Bu Mila sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Saya merasa sangat bersemangat tentunya Bu pada supervisi kali ini. Kemudian saya juga berharap feedback yang jenengan berikan kepada saya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai coach. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini? Jadi saya berharap coachee dapat menemukan tujuan dan juga solusi dari permasalahannya. Jadi saya dengan begitu saya bisa membantu coachee untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, baik. Demikian dulu ya Bu Mila, pra-observasi kita kali ini. Silahkan Bu Mila melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih Bu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Mila. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, terima kasih hari ini Ibu sudah waktu untuk saya. Hari ini kita ngobrol santai aja ya Bu ya. Karena waktunya nggak banyak nih. Kira-kira apa ini Bu yang bisa saya bantu? Jadi saya itu ingin meningkatkan kompetensi, mendiskusikan cara meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu. Oke, baik Bu. Kemudian usaha apa nih Bu yang sudah jenengan lakukan? Saya itu sudah mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, mengikuti workshop, dan juga saya ikut pendidikan berbeda. Bagus sekali. Kemudian kira-kira apa tujuan Anda dalam meningkatkan kompetensi tersebut Bu? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi anak-anak Bu. Baik, kalau boleh saya tahu nih, kelas yang kondusif dan menyenangkan itu dalam pandangan Maria seperti apa gitu? Kalau menurut pandangan saya Bu, kelas yang kondusif itu anak-anak dapat belajar dengan tenang, nyaman, dan menyenangkan. Nah, misalkan kalau di dalam kelas anak-anak itu tidak ramai, tidak sendiri-sendiri, dan mereka mempunyai semangat belajar yang tinggi.
Jadi Ibu ingin memiliki kelas yang nyaman dalam pembelajaran dan menyediakan kelas yang menyenangkan juga nggih untuk siswa. Nah, kira-kira apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Nah, saya itu masih kesulitan Bu dalam mengendalikan emosi siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Dalam skala 1 nih Bu sampai 10, di angka berapa keramaian di kelas tersebut? Di angka 7. Kemudian sedangkan Ibu ingin anak-anak mendengarkan dan tidak ramai saat pembelajaran nih. Nah, kira-kira rencana Ibu agar anak-anak tidak ramai itu di angka berapa? Ya, kira-kira sekitar di angka 3. Apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran itu berlangsung. Baik, jadi mari kita bahas strategi G untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara di kelas saat pembelajaran berlangsung. Pertama-tama, kita perlu memahami dulu penyebab siswa suka berbicara saat pembelajaran di kelas itu seperti apa. Setelah itu observasi nih, apa yang menyebabkan anak-anak itu tidak memperhatikan pembelajaran di Maria? Saya pikir itu karena mereka itu tidak memahami materi yang saya sampaikan itu. Saya berpikirnya seperti itu. Kemudian metode pembelajaran apa nih Bu yang sudah Ibu praktekkan selama ini? Listening, rock musik, dan juga reading itu yang sudah melaksanakan atau saya lakukan dalam kelas. Selain itu, apakah Ibu sudah mencoba metode lainnya Bu? Saya mencoba writing prototype. Di metode ini siswa cukup fokus membuat kelas di kelas itu lebih baik gitu. Oke, luar biasa nggih usaha jenengan. Jadi apakah Ibu masih melihat kekurangan dari pembelajaran Ibu setelah mempraktekkan writing through paragraph? Saya ingin belajar menggunakan TGT, Team Game Government. Itu yang mau saya lakukan. Kemudian apa langkah yang akan Ibu ambil untuk mempunyai kemampuan TGT Bu? Saya akan mengikuti workshop dan juga seminar yang nanti saya coba mencari informasi. Nggih, keren sekali nggih. Apakah Ibu sudah membuat daftar pelatihan yang akan Bu Maria ikuti? Belum Bu, tapi saya akan segera mencarinya nanti. Oke. Apakah Ibu sudah ada nih gambaran penyelenggara? Misalnya ada berbagai macam gitu penyelenggara. Ibu sudah membuat daftar mungkin akun media sosial yang akan Ibu ikuti yang menyediakan pelatihan tersebut? Yang saya tahu itu saya sudah buat Bu. Itu yang saya tahu itu di Guru ID itu. Oke. Kira-kira kapan Ibu Maria akan mencari pelatihan yang sesuai dengan tujuan jenengan? Rencananya dalam ini Bu. Baik, selanjutnya G, komitmen apa yang akan Ibu terapkan dalam upaya meningkatkan kemampuan pembelajaran Bu Maria? Saya akan melakukan yang terbaik dan juga saya akan tetap berusaha untuk perbaikan ini. Jadi kesimpulan sesi kita hari ini, Ibu merasa bahwa anak-anak itu kurang memperhatikan pembelajaran Ibu G, tapi anak-anak malah rame nih ketika tidak mendengarkan pembelajaran Ibu. Kemudian Ibu ingin mencari strategi apa yang dapat membuat anak-anak itu memperhatikan pembelajaran Ibu G Bu. Selain itu, Ibu sudah melaksanakan pembelajaran menggunakan musik, kemudian reading, dan juga yang terakhir writing G. Tapi Ibu ingin meningkatkan kemampuan di TGT, betul Ibu? Nah, untuk meningkatkan kemampuan itu, Ibu berencana mengikuti seminar dan workshop G. Dari kesimpulan tersebut nih Bu, Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi apa yang akan dilakukan G. Iya Bu, saya sudah mempunyai gambaran yang mau saya lakukan. Baik, kalau gitu saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silahkan jenengan teman-teman
Pagi Bu Mila. Pagi Bu. Kemarin kan sudah melakukan coaching ya Bu ya, dengan siapa kemarin? Dengan Bu Maria. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya pasca observasi ini. Nah, yang pertama, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur delta Bu. Kemudian saya juga menanyakan tujuan, identifikasi juga, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Nah, alur tersebut dapat menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menentukan solusi-solusi yang coach butuhkan. Baik Bu Mila, nah dalam sudut pandang saya sebagai supervisor terhadap coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Maria sudah berjalan dengan baik Bu. Nah, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Nah, dan juga sudah berusaha menggali begitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Maria. Nah, sehingga Bu Mila itu bisa menemukan, Bu Maria bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, sehingga coaching Tirta ini sudah dengan lakukan sesuai dengan prinsip coaching nih Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu. Nah, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa sih yang ingin jenengan kembangkan lagi begitu berdasarkan hasil untuk melakukan coaching yang baru saja dilakukan begitu Bu, yang kemarin jenengan lakukan itu? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu saya ingin memahami lebih dalam proses dalam melaksanakan coaching, kemudian mempraktekannya lebih baik agar coaching yang berdiskusi dengan saya lebih bisa memahami tentang dirinya dan juga lebih bisa menemukan solusi-solusi tentang permasalahannya. Oh iya, nah begitu Ibu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Nah, demikian observasi kita hari ini dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Bu Mila. Selamat siang. Selamat pagi. Alhamdulillah Bu Alfia telah melaksanakan coaching dengan baik. Terlihat alur Tirta pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bu Alfia lakukan. Menurut Bu Alfia, indikator keberhasilan dari diskusi tadi apa? Iya Pak, indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach itu dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya begitu Pak. Baik. Tadi Bu Alfia sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present, ya, terus kehadiran penuh. Nah, di sini saya mengamati bahwa Bu Alfia sudah dapat melakukannya dengan baik. Terus kemudian karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot, akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Ya betul Pak, betul Pak. Terima kasih Bu Alfia selaku coach atas praktik hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Ya, dilanjut Bu Alfia ya untuk meng-coaching teman-teman yang lainnya. Ya Pak. Semoga apa yang dilakukan Bu Alfia bermanfaat untuk anak-anak kita. Terima kasih Pak. Selamat sore Bu Mila, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya pada Bu Mila
apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini? Jadi saya juga berterima kasih sebelumnya pada Bu Asia yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya alami dari Ibu. Jadi Bu, saya itu ada sedikit permasalahan di pembelajaran sebenarnya. Di sekolah kan selain pokok sebagai guru BK ya, saya itu diberi tugas tambahan yaitu sebagai guru PKN. Nah, kadang saya itu merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diam. Kemudian saya itu jadi saya tidak seperti kelas lain yang biasa memberikan respon dulu saat saya menyampaikan materi. Kalau di kelas ini itu lebih banyak diamnya gitu Bu kalau pembelajaran. Baik ya. Jadi lebih kepada proses pembelajarannya ya, yang ternyata Ibu tuh mendapat tugas tambahan mengajar mapel yang tidak sesuai dengan latar belakangnya Ibu begitu ya. Iya Bu, kurang lebih seperti itu Bu Asia. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita kali ini, nah, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Bu Mila inginkan dari obrolan kita kali ini? Oke, saya ingin ada solusi sebenarnya Bu, dari permasalahan yang saya jadi ini Bu. Karena terkadang saya itu bingung Bu harus ngapain di kelas, berbeda jauh gitu loh Bu dari latar belakang saya yang sebenarnya guru BK ke guru PKN. Oke, memang sangat jauh berbeda ya Bu ya. Baik, nah kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa sih yang sedang Ibu hadapi saat ini, atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bu Mila waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur saja kalau mau masuk di kelas ini saya pasti bingung Bu. Nanti mau ngapain, mau saya kasih model pembelajaran yang gimana, karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi, dan itu memang sempat saya tanyakan jauh pembelajaran itu. Jadi awal semester saya sampaikan ke murid-murid saya bahwa saya juga belajar gitu di materi ini. Jadi saya tanya ke murid saya lebih menyukai pembelajaran yang seperti apa gitu ya, agar kita juga bisa belajar bareng gitu Bu di kelas. Tapi di saat di kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, kelas ini tuh beda Bu. Kemudian mereka itu lebih suka mencatat, dan itu hampir sama untuk satu kelas. Jadi hampir semuanya itu suka nyatat gitu Bu. Kemudian sebenarnya tidak jadi masalah sih Bu kalau pembelajaran setiap kelas itu berbeda. Cuma kita kan tidak dapat memaksa gitu maunya anak itu seperti apa. Tapi yang membuat saya terkadang bingung adalah respon mereka Bu saat pembelajaran. Dengan dia mereka itu memahami atau masih bingung gitu loh Bu. Padahal saya sebagai guru kan ingin menyiapkan pembelajarannya menyenangkan gue. Baik Bu, gitu ya Bu. Lalu Ibu tuh sudah pernah menanyakan belum sih pada murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran begitu? Sudah Bu, sebenarnya beberapa hari kemarin saya tanya lagi gitu ke murid-murid saya, dan saya juga minta mereka untuk menilai saya, karena saya berpikir jangan-jangan nih kesalahan itu ada di saya. Dan murid-murid saya itu mau bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail lah, misalnya seperti itu. Baik, saya terima itu dan saya berusaha memperbaiki itu dengan menambah interaksi dan juga bacaan-bacaan saya gitu. Dan juga selain itu saya menambah gitar dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT. Jadi saya berusaha untuk memberikan metode pembelajaran yang inovatif gitu Bu, agar mereka itu lebih menyimak dan mencatat dan memahami. Tapi ya kembali lagi Bu, saya masih merasa saya itu belum sesuai gitu Bu. Jadi dalam pembelajaran mereka itu masih lebih banyak diamnya dan kurang merespon pembelajaran saya itu goli. Oh begitu ya Bu Mila. Oh saya ikut rasanya Ibu ya. Tadi Ibu tuh menyampaikan bahwa Ibu tuh sudah berusaha menambah model belajar dari yang masih kurang respon dari siswa ya Bu. Lalu kalau boleh tahu sih, kira-kira dalam pembelajaran Ibu ini, Ibu menginginkan murid Ibu tuh seperti apa? Oke, jadi pembelajaran itu saya lebih suka murid yang aktif sebenarnya. Kemudian bisa berkomunikasi dua arah Bu, antara siswa dan juga dengan murid. Mohon maaf, antara siswa dengan saya sebagai guru gitu. Jadi komunikasinya itu tidak satu arah, tapi juga satu arah antara saya dan siswa saya itu interaktif gitu. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek Bu, namun lebih menjadi subjek gitu. Saya inginnya seperti itu. Mereka itu tidak hanya mendengarkan, tapi juga bisa aktif menjawab pertanyaan yang saya
guru dengan murid begitu ya Bu ya. Gitu. Jadi tapi saya mungkin setuju. Tapi cumanya guru itu menjelaskan dan murid itu mendengarkan. Tapi biasa ada pertanyaan dari anak juga. Jadi saya ingin ketika saya menjelaskan itu anak-anak tidak pertanyaan apa gitu. Saya pengennya agar kelas itu jadi lebih hangat gitu. Jadi kok nanti jawabannya tidak enak gitu. Kemudian hal itu juga memaksa saya belajar lebih banyak lagi tentang mata PKN. Oh iya. Dengan begitu saya juga lebih bisa memahami materi, bisa mendorong anak yang lebih aktif dalam pembelajaran. Lalu apa mungkin yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut itu apa yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin saya akan merubah model pembelajaran saya dulu gitu. Kan saya sudah bertanya kepada anak-anak, tapi anak-anak kan jawabnya juga seperti itu. Mungkin saya akan mencari model lagi yang lebih membuat anak-anak itu interaktif dalam pembelajaran saya. Kemudian saya juga ingin meminta murid-murid saya untuk membuat pertanyaan secara pribadi untuk saling bertukar dan menjawab. Jadi mereka dapat diskusi antara murid dan murid gitu untuk lebih aktif dalam pembelajaran dan juga kita bisa mencatat pertanyaan untuk jawaban dari teman lain gitu. Dan ini juga dengan memberikan presentasi kali ini agar individu atau kelompok dalam siswa itu mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi karena nantinya mereka akan sangat memerlukan hal itu dalam dunia kerja. Apalagi juga pekerjaan mereka itu lebih ke pelayanan yaitu perhotelan. Oh iya iya iya. Karena kedua kegiatan semacam diskusi seperti ini hanya beberapa anak saja yang berprestasi atau beberapa murid saja Bu, dan banyak yang tidak aktif juga Bu. Iya. Dan mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam quizzes agar lebih inovatif gitu pembelajarannya, kemudian agar lebih bervariasi juga dan agar siswa itu tidak bosan gitu. Baik, luar biasa sekali Bu Mila ya. Apa yang Ibu sampaikan itu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak itu dapat aktif di kelas. Walaupun tentang materi yang memang sedikit sulit ya Bu, karena akan jauh berbeda dari tugas Ibu yaitu yang sebenarnya sebagai guru BK gitu ya. Iya Bu. Nah, kira-kira kapan nih hal tersebut akan Ibu lakukan? Mungkin tidak mulai minggu depan kali ya. Kemudian setelah kegiatan pesantren kilat di sekolah kayaknya Bu. Nah, baik Bu Mila, tidak terasa ya bahwa kita sudah berada di akhir obrolan kita nih. Nah, apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan kita singkat kita kali ini nih? Jadi dari obrolan kali ini Bu, saya merasa dapat menemukan solusi atas apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak yang ada jelas dalam pembelajaran PPKN. Dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid-murid saya di kelas agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Baik ya Bu, semoga apa yang Ibu rencanakan bisa tercapai. Semoga apa yang kita bicarakan kali ini juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu ya. Dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya. Ibu, terima kasih atas kesediaan waktu panjenengan untuk membimbing saya menemukan solusi dalam pembelajaran PPKN ini. Terima kasih juga ya Bu Mila sudah mau berbagi dengan saya. Selamat sore Bu Mila. Selamat sore Bu Afia. Selamat sore Bu Alfia. Selamat sore Pak Rudi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Rudi. Alhamdulillah. Bu Alfia hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya Pak Rudi. Bagaimana, sudah siap? Siap Pak Rudi, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Mila. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Alfia. Yang pertama, mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin. Bagaimana perasaannya Bu Alfia kemarin? Nah, untuk praktek coaching yang kemarin pasti itu saya nervous Pak ya, deg-degan karena baru awal dan belum
terbiasa juga melaksanakan dengan alur tirta begitu Pak, karena kan harus sesuai gitu kalau melaksanakan coaching dengan alur tirta. Gitu ya. Semoga kegiatan coaching hari ini lancar ya Bu. Ya Pak, amin. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini akan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan tersebut. Kira-kira Bu Alfia masih kurang yakin di bagian mana? Kalau saya ini Pak lebih kurang yakin di bagian yang present Pak. Nah, karena kan kita harus hadir secara penuh begitu. Nah, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Nah, kalau kita kurang fokus, otomatis kan kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach, dan tentunya juga sulit untuk mengajukan pertanyaan berikutnya yang berbobot begitu Pak. Baik. Jadi Bu Alfia merasa bagian present perlu dikembangkan ya Bu? Iya Pak. Terakhir, apa yang Bu Alfia inginkan dari kegiatan coaching hari ini? Nah, yang pasti dari proses coaching ini saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oke, semoga coaching hari ini lancar Bu ya. Dan selanjutnya saya persilahkan Bu Alfia untuk melakukan coaching. Saya sebagai observer akan mengamati apa yang Bu Alfia lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Apakah Bu Alfia sudah sesuai dengan present? Apakah nantinya biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik? Ya, baik. Silakan Bu Alfia lanjut proses coachingnya ya. Ya, baik Pak.